Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul tentang model pemikiran Islam dan tipologi pemikiran pendidikan Islam, disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemikiran pendidikan Islam. Baik, langsung saja. A. Tipologi pemikiran pendidikan Islam. 1. Pengertian tipologi pemikiran. Tipologi berasal dari kata typo dan logos. Typo mempunyai arti pengelompokan, sedangkan logos berarti ilmu. Sehingga makna tipologi adalah pengetahuan yang mengelompokkan dan menggabungkan manusia atas dasar tipe-tipe tertentu. Misalnya dari segi fisik, psikis, atau nilai-nilai tertentu. Secara umum, tipologi pemikiran adalah abstraksi dari sebuah ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam sebuah kata atau simbol. 2. Tipologi pemikiran pendidikan Islam. Dalam pemikiran pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, kemaslahatan sosial, nilai-nilai dan kebiasaan sosial, serta pemikir-pemikir Islam. Dengan bahasa lain, ini sebuah ajakan untuk kembali kepada Islam, namun bukan sekedar pemeliharaan masa lalu, tetapi lebih kepada ajaran sumber yang hidup, dinamis, berkembang, dan berproses sepanjang masa. Hal ini didasarkan pada penyataan bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai seorang guru, dan di dalam Al-Quran maupun hadis sudah jelas ayat dalilnya, sedangkan Nabi Muhammad adalah contoh sistem pendidik yang hidup dan bukti nyata dari sistem itu lebih baik dari akhlak maupun tuntutan-tuntutannya kepada umat Islam. Tipologi tersebut di atas agaknya masih lebih mengembangkan wawasan kependidikan Islam masa lalu dan sekarang, dan kurang menyentuh wawasan antisipasi masa depan. Perennial esensialis Salafi dan perennial esensialis Mazhabi lebih menonjolkan wawasan pendidikan Islam pada masa lalu. B. Tujuan pemikiran pendidikan Islam. Pendidikan merupakan kunci kemajuan. Semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat atau bangsa tersebut. Karena manusia sudah diberi akal pikiran untuk daya kekuatannya. Ada yang berpendapat bahwa pendidikan Islam merupakan sistem pendidikan yang sengaja diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk menjawatahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Dari sedikit keterangan ini menjelaskan dan memberikan kita keyakinan bahwa filsafat pendidikan merupakan disiplin ilmu yang merupakan condition bagi pelaksanaan tugas guru dan pendidikan pada umumnya, termasuk orang tua yang tiada lain pendidikan dalam lembaga pendidikan keluarga. Secara garis besar, sesungguhnya tujuannya pendidik Islam dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan hubungan manusia dengan khaliknya agar semakin dekat dan terpelihara. Yang kedua, menyempurnakan hubungan manusia dengan sesamanya, memelihara, memperbagi dan meningkatkan hubungan antar manusia dan lingkungan. Yang ketiga, mewujudkan keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara hubungan manusia dengan manusia. C. Model pemikiran pendidikan Islam. Munculnya model pemikiran tipologi pendidikan Islam yang terbagi menjadi 4 model, yakni yang pertama, tekstualis salafi. Model ini berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Masyarakat yang dinamakan salaf, yakni masyarakat era kenabian Muhammad dan para sahabat, kurang mempertimbangkan situasi nyata dinamik
pengumpulan masyarakat muslim pada era klasik maupun modern. Yang kedua, tradisionalis mazhabi. Model pemikiran ini berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah dengan melalui khazanah pemikiran Islam, di mana pemikiran Islam klasik serta pula memperhatikan sosio-historis masyarakat setempat dan tempat di mana dia hidup. Yang ketiga, modernis. Upaya yang dilakukan modernis pemikiran Islam adalah memahami ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis untuk mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosio-historis dan kultural yang dihadapi oleh masyarakat muslim kontemporer tanpa mempertimbangkan masalah-masalah khazanah intelektual muslim. Yang keempat, neo-modernis. Berbeda dengan model sebelumnya yang mengabaikan pemikiran ulama klasik, model ini justru memahami ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dengan mengikut sertakan dan mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik dan mempertimbangkan pula kondisi masyarakat modern, sehingga model ini memiliki jargon yang artinya yakni yang baik yang telah ada dan mengembangkan nilai-nilai baru yang baik. D. Tipologi pemikiran pendidikan Islam dan pandangannya terhadap pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa pemikiran filsafat tidak pernah mendambakan dalam proses pertumbuhannya. Filsafat melahirkan berbagai macam pandangan. Kita dapat mengetahui berbagai pandangan tersebut untuk mengenal perkembangannya pemikiran dunia filsafat pendidikan. Di samping model pemikiran yang disebutkan di atas, terdapat beberapa alasan filsafat pendidikan yang kemudian dihubungkan dengan filsafat pendidikan Islam, yaitu tipologi paternalisme. Tipologi ini melihat bahwa akibat dari kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis di berbagai kehidupan manusia. Jika kita melihat pada nilai pendidikan Islam ini yang masuk pada zaman modern, dengan banyaknya kasus di kalangan moral di berbagai kalangan remaja dan masyarakat, kita telah banyak menemukan pula di berbagai lembaga pendidikan yang menggunakan pendidikan karakter bagi peserta didik, terutama lembaga pendidikan Islam. Pendidikan perlu membekali peserta didik dengan keterampilan untuk digunakan berinteraksi dengan lingkungannya yang rentan akan perubahan. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Sekian presentasi dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.